Dari Yangon, Myanmar, datang kabar yang membuat kita semua bangga. Meski langkah Garuda Pertiwi Muda U20 terhenti di babak kualifikasi Piala Asia Wanita U20 2026, penampilan mereka meninggalkan catatan penting bagi masa depan sepak bola wanita Indonesia. Pasukan belia yang rata-rata berusia 15-18 tahun ini menunjukkan mentalitas baja, strategi matang, dan potensi besar untuk menjadi kekuatan di Asia. Kali ini, kita akan mengulas secara mendalam 3 catatan penting dari kiprah mereka di kualifikasi AFC U20 Women's Asian Cup 2026 yang bukan hanya sekadar evaluasi, tetapi juga cermin dari prospek cerah yang mereka miliki. 3 catatan penting kinerja Garuda Pertiwi di ajang kualifikasi AFC U20 Women's Asian Cup 2026. Kualifikasi AFC U20 Women's Asian Cup 2026 baru saja selesai pada Minggu dan Senin dini hari 11/8 dengan menghasilkan 12 negara yang lolos ke putaran final tahun 2026 di Thailand. Adapun 12 negara yang sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U20 tahun 2026 adalah Thailand sebagai tuan rumah dan 11 negara lain yang lolos dari kualifikasi. Mereka yang lolos dari babak kualifikasi yaitu 8 juara grup, Korea Utara, Vietnam, Australia, India, China, Jepang, Uzbekistan, Korea Selatan. Lalu ada 3 tim sebagai runner-up terbaik yaitu Yordania, Bangladesh, dan Taiwan. Sementara skuad Garuda Pertiwi U20 hanya mampu bertahan sebagai runner-up grup D, kalah bersaing dengan para runner-up grup lainnya karena hanya mengoleksi 5 poin dari 3 laga hasil imbang dengan India dan Myanmar serta menang atas Turkmenistan. Bertanding di Stadion Tumuma, Yangon, Myanmar, sejak 6-10 Agustus tahun 2025. Timnas wanita Indonesia U20 bermain imbang 0-0 dengan Indoa, 2-2 dengan Myanmar, dan menang 4-0 atas Turkmenistan. Namun demikian hasil ini sangat membanggakan bagi kita. Garuda Pertiwi Muda dengan pasukan yang masih berusia antara 15-18 tahun memiliki prospek sangat menjanjikan pada masa depan karir mereka. Usai ajang tersebut paling tidak ada 3 catatan penting yang menjadi bahan evaluasi setelah Garuda Pertiwi U20 menjalani 3 laga menghadapi India, Myanmar, dan Turkmenistan. Mari kita simak ulasan berikut ini. Faktor mental bertanding catatan pertama ini adalah mentalitas tim menunjukkan grafik yang terus meningkat sejak skuad Garuda Pertiwi Muda berhasil menahan imbang India tanpa gol. Pasukan India yang memiliki ranking 63 FIFA jauh di atas Indonesia dibuat frustrasi oleh barisan pertahanan skuad Garuda Pertiwi. Mereka tidak mampu menembus gawang yang dikawal oleh kiper Aleana yang bermain gemilang. Bagi skuad muda, faktor mentalitas itu sangat penting. Mereka mampu bermain keras bukan kasar, disiplin dan fokus menghadapi tekanan dari para pemain lawan. Mentalitas Garuda Pertiwi Muda kembali mereka tunjukkan saat menghadapi tuan rumah Myanmar. Grafik ketangguhan mental para belia ini tetap stabil meskipun sudah tertinggal dengan skor 0-2, tapi mereka berhasil menyakan kedudukan menjadi 2-2 sehingga terhindar dari kekalahan. Pada laga terakhir menghadapi tim terlemah di grup D, Turkmenistan, skuad asuhan pelatih asal Jepang, Akira Higashiyama, semakin percaya diri. Mereka terus melakukan serangan gencar sepanjang laga dengan keberhasilan mencetak 4 gol tanpa balas. Dengan kemenangan ini, Indonesia berhasil mengoleksi 5 poin dengan mencetak 6 gol dan kebobolan 2 gol atau surulus 4 gol. Dalam klasemen akhir, Garuda Pertiwi Muda duduk di posisi kedua menggeser tuan rumah Myanmar dengan 4 poin karena mereka kalah 0-1 dari India pada laga terakhirnya. Memahami skema bermain. Ada satu hal yang sangat penting yang diberikan oleh pelatih Akira yaitu memberikan pemahaman bagaimana cara bermain yang efektif. Formasi 4-4-1-1 yang diterapkan saat menghadapi India dan Myanmar berhasil dijalankan oleh para pemain dengan baik dengan fokus pada pertahanan zona marking. Pola bermain dengan strategi tersebut mampu dipahami oleh para pemain dan dengan formasi yang sama, tapi fokus pada penyerangan, juga berhasil diterapkan para pemain ketika mereka menang 4-0 atas Turkmenistan. Duet bek tengah, Yumanda dan Jaslyn Kela adalah duet yang sangat tangguh. Mereka benar-benar sudah matang baik dalam hal visi bermain maupun teknik individu olus metalitas.
Begitu pula barisan penyerang sudah berani beraksi ketika mereka menghadapi Turkmenistan yang secara teknis ada di bawah skuad kita. Bukti keberhasilan serangan mereka adalah 4 gol dari Gyayumanda, Ajeng Sri Handayani, Shivana Rizka, dan Olia. Butuh peningkatan skill individu. Faktor ketiga yang menjadi catatan adalah kebutuhan bagi skuad muda ini untuk meningkatkan skill individu. Mereka masih sering salah mengoper bola. Begitu juga kontrol bolanya yang masih perlu diperbaiki serta visi dalam membaca permainan di lapangan. Beberapa pemain sudah memiliki kematangan skill individu mereka, seperti Gea Eyunda, Jaslin Kela dan saudara kembarnya Jaslin Asa, serta pemain-pemain lain, Ajeng Sri Handayani dan Shivana Rizka. Mereka sudah cukup matang dalam segi teknik dan taktik. Hanya saja bagi mereka butuh jam terbang dalam laga-laga yang harus mereka jalani. Itulah sebabnya kompetisi Liga Wanita sudah sangat mendesak harus digulirkan. Sepak bola wanita Indonesia masih memiliki prospek yang baik di masa depan dengan talenta-talenta yang saat ini mereka miliki. Garuda Pertiwi Muda terus berproses menuju prestasi lebih baik. Pertama, mental bertanding, fondasi yang sudah terbentuk. Mental bertanding adalah kunci pertama yang bisa menentukan masa depan sebuah tim. Terlebih jika tim itu diisi oleh para pemain muda yang baru menginjak usia remaja. Di ajang ini, Garuda Pertiwi Muda membuktikan bahwa mereka memiliki fondasi mental yang kokoh. Imbang lawan Indi, awal kepercayaan diri. Pada laga pertama melawan Indi, ranking FIFA mereka berada jauh di atas Indonesia 63 vs 104. Namun nyatanya, tekanan tersebut tidak membuat anak-anak asuhan Akira Higashiyama gentar. Mereka bertahan rapat, fokus, dan menjaga disiplin sepanjang laga. Hasilnya, skor kacamata 0-0 yang membuat Indi frustrasi. Bangkit lawan Myanmar, mentalitas pantang menyerah. Laga kedua menghadapi tuan rumah Myanmar menjadi ujian berat. Tertinggal 0-2 di hadapan ribuan supporter lawan bukanlah hal mudah. Namun, Garuda Pertiwi Muda membalikan tekanan menjadi motivasi, mencetak 2 gol balasan, dan menutup laga dengan skor 2-2. Percaya diri penuh lawan Turkmenistan di laga terakhir, ketika berhadapan dengan lawan yang secara kualitas ada di bawah mereka, para pemain muda ini tampil agresif. 4 gol dicetak, pertahanan rapat, dan tak ada gol balasan cerminan dari kepercayaan diri yang kian matang. Analisis tambahan, mental seperti ini jarang dimiliki oleh pemain muda. Jika dilatih terus dengan laga-laga kompetitif, mereka bisa menjadi tulang punggung timnas wanita senior di masa depan. Kedua, pemahaman skema bermain. Pelajaran berharga dari Akira Higashiyama sejak awal turnamen, pelatih asal Jepang ini mengusung formasi 4-4-1-1 yang fleksibel bertahan rapat ketika melawan tim kuat dan menyerang total saat melawan tim yang setara atau di bawahnya. Zona marking yang disiplin. Melawan Indi dan Myanmar, pola zona marking yang diterapkan berjalan efektif. Barisan bek, terutama duet Gyayumanda Jaslin Kela, menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus. Serangan efektif saat menyerang saat menghadapi Turkmenistan, formasi yang sama diubah fokusnya menjadi menyerang. Pemain-pemain seperti Ajeng Sri Handayani dan Shivana Rizka aktif menekan dari sayap, sementara lini kedua rajin membantu penyerangan. Fleksibilitas dan adaptasi. Keberhasilan anak-anak muda ini memahami instruksi taktik pelatih dalam waktu singkat menunjukkan kecerdasan bermain yang jarang dimiliki pemain muda di level internasional. Analisis tambahan. Kemampuan adaptasi formasi ini harus terus diasah, terutama dengan menambah variasi strategi untuk menghadapi tim yang punya gaya bermain berbeda-beda. Ketiga, skill individu. Potensi besar, tapi butuh asahan meski secara kolektif sudah menjanjikan, skill individu beberapa pemain masih perlu ditingkatkan. Kelemahan yang masih terlihat, passing yang kadang meleset, kontrol bola yang kurang rapat, serta pengambilan keputusan yang terburu-buru masih sering muncul. Pemain yang sudah matang secara teknik beberapa nama seperti Gyayumanda, Jaslin Kela dan Jaslin Asa, serta Ajeng Sri Handayani sudah menunjukkan kematangan teknik, visi bermain, dan ketenangan di bawah tekanan. Peran kompetisi Liga Wanita yang konsisten menjadi kunci untuk meningkatkan jam terbang dan kualitas teknik para pemain muda ini. Tanpa kompetisi reguler, perkembangan mereka bisa terhambat. Analisis tambahan,
Jika program pembinaan berlanjut dan kompetisi domestik berjalan teratur, generasi ini bisa menjadi angkatan emas sepak bola wanita Indonesia. Kesimpulan besar, meski gagal lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U20 2026, kiprah Garuda Pertiwi Muda memberi harapan besar. Mereka sudah memiliki mentalitas yang kuat, pemahaman taktik yang baik, dan skill individu yang menjanjikan. Tantangannya sekarang adalah memastikan proses pembinaan tidak terhenti di tengah jalan. Kalau mereka terus ditempa dan mendapat kesempatan bermain di level tinggi, bukan mustahil pada 2030 nanti kita akan melihat sebagian dari mereka berdiri di podium juara Asia atau bahkan Olimpiade.